Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali di mata kuliah Komunikasi Keluarga yang kali ini akan mengangkat topik tentang karakteristik keluarga. Sebelum saya memulai materi inti, kita akan kilas balik dulu mengenai definisi umum tentang komunikasi keluarga. Komunikasi merupakan proses di mana pesan disampaikan oleh penyampai pesan kepada penerima. Jadi ada komunikator dan ada komunikate. Pesan itu dapat berupa perasaan atau hasil pemikiran atau juga perasaan yang terdalam atau juga bisa ide dan sebagainya. Lalu keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan tinggal bersama, dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin. Kemudian, mereka melakukan interaksi yang disebut dengan komunikasi keluarga. Sehingga, definisi keseluruhan komunikasi keluarga adalah proses interaksi individu-individu dalam keluarga yang dibentuk dengan dasar nilai-nilai sebagai pondasi hidup dalam pembentukan konsep diri. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri dari karakteristik keluarga? Ini akan kita bahas untuk kuliah online hari ini. Terdapat 4 ciri-ciri dari karakteristik keluarga. Yang pertama adalah saling ketergantungan. Saling ketergantungan adalah keluarga merupakan tempat individu untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi dimulai pada saat individu itu lahir dan akan diakhiri dengan kematian. Pada setiap tahap perkembangan keluarga dan individu dalam anggota keluarga ini dicapai melalui interaksi atau hubungan yang diwujudkan dalam sosialisasi yang membutuhkan ketergantungan dari seluruh individu keluarga. Contohnya saat proses pernikahan. Seluruh anggota keluarga diikut sertakan karena pada saat menikah, kita tidak hanya menjadi pasangan dari suami atau istri tersebut, namun kita kemudian menjadi bagian dari keluarga besar pasangan kita. Yang kedua adalah keterbukaan. Keterbukaan adalah kekuatan yang besar di balik perbedaan persepsi dan keinginan tiap individu untuk mendapatkan kepuasan dari kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang ini muncul dengan adanya saling terbuka, dan tentu proses keterbukaan ini harus dimulai sejak pasangan suami istri memulai hidup baru bersama. Hubungan keterbukaan ini, bila dibangun dengan kejujuran, akan menguatkan ikatan batin yang kuat. Contohnya adalah keterbukaan pengungkapan perasaan yang tidak nyaman, seperti kesal, marah, sedih, atau segala bentuk-bentuk emosi yang kemudian dicarikan solusinya agar tidak dibuat berlarut-larut dalam kekesalan, kesedihan, kemarahan itu. Yang ketiga adalah umpan balik. Umpan balik diperlukan untuk mensurvei respon afeksi dari tiap anggota keluarga. Respon tersebut muncul saat terjadi adanya sikap saling menghargai. Iklim saling menghargai ini dapat mempertahankan iklim positif di mana tiap anggota diakui serta dihargai keberadaan dan haknya sebagai orang tua maupun sebagai anak. Contohnya, saat keluarga akan memilih berlibur tahun baru, seluruh anggota keluarga dipersilakan untuk mengajukan pendapatnya untuk memilih lokasi liburan. Semua memiliki hak sama untuk bebas berpendapat, dan lokasi yang dipilih harus berdasar pada suara terbanyak yang mayoritas. Bila mayoritas anggota keluarga memilih pantai, maka minoritas suara tidak boleh memaksakan kehendak untuk menolak destinasi pantai. Keputusan pantai sebagai objek lokasi liburan harus diterima dengan lapang dada. Kemudian selanjutnya adalah hierarki. Hierarki adalah keluarga dalam pengertian bahwa sistem dibangun atas peran yang eksklusif. Sistem di mana keluarga memiliki penentuan sendiri untuk memilih pola asuh yang dipilih, atau juga pola interaksi apa yang sepakat untuk dipergunakan, atau
bisa juga pola relasi yang ingin mereka bangun atas dasar keinginan masing-masing. Contoh, bila orang tua menerapkan pola asuh permisif yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan tanpa mempertanyakan alasannya, maka pola asuh ini tidak menggunakan aturan yang ketat. Dalam pengasuhan ini, orang tua tidak mengontrol anak-anak sebab anak-anak diberikan kebebasan untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya. Ada juga orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter, di mana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa memberikan kesempatan anak untuk berpendapat. Bila anak tidak mematuhi, maka anak akan dihukum. Yang paling ideal adalah pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang menghargai kebebasan anak. Memberikan anak kebebasan memilih dengan rasa tanggung jawab, juga memberikan bimbingan rasional yang penuh kesabaran bila keputusan anak yang diambil keliru. Untuk menganalisis lebih jauh tentang karakteristik keluarga ini, harus dipahami dulu tentang 6 perilaku diferensial semantik dari sebuah teori yang bernama Communicated Perspective Taking atau disingkat dengan CPT. Apa itu CPT? Communicated Perspective Taking yaitu teori yang memiliki asumsi tentang pemahaman pikiran individu keluarga dengan meletakkan pandangan dan pikirannya sendiri pada posisi anggota keluarga lain. Jadi, bagaimana kita sebagai salah satu dari anggota keluarga dapat memposisikan diri untuk dapat memiliki kemampuan memahami perasaan juga pikiran orang lain yang merupakan anggota keluarga kita. Aspek dari Communicated Perspective Taking atau teori CPT ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengambilan perspektif yang dikomunikasikan, terbagi menjadi 6 perilaku. Akan saya urai satu persatu. Yang pertama adalah ketidaksepakatan versus kesepakatan. Tahap perkembangan keluarga yang baru menikah sering juga disebut dengan kesepakatan versus ketidaksepakatan. Keluarga baru dimulai pada saat masing-masing individu, yaitu suami dan istri, membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, dan pasangan suami istri ini meninggalkan keluarga masing-masing. Dalam arti secara psikologis, keluarga ini membentuk sebuah keluarga yang baru. Dua orang, yaitu individu suami dan individu istri, kemudian membentuk keluarga baru dan mempersiapkan hal-hal yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kesepakatan mereka. Penyatuan ini disesuaikan dengan peran dan fungsi sehari-hari yang merupakan hal yang baru. Masing-masing pasangan sebetulnya telah mengalami perpisahan dengan keluarga orang tuanya, dan mereka mulai membina hubungan baru dengan keluarga dan kelompok sosial pasangan masing-masing. Keluarga jenis yang akan kita angkat adalah nuclear family. Dalam nuclear family, masing-masing pasangan belajar untuk hidup bersama serta beradaptasi dengan kebiasaan sendiri dan pasangannya. Misalnya, kesepakatan atau ketidaksepakatan untuk istri bekerja, kesepakatan dengan ketidaksepakatan memiliki anak dengan jumlah tertentu, kesepakatan siapa yang memasak, baju, menyetrika, atau tugas-tugas rumah tangga yang lainnya. Kemudian yang kedua, aspek dalam teori CPT ini adalah perhatian pada perhatian. Perhatian pada perhatian ini berhubungan dengan fungsi afektif keluarga. Fungsi afektif ini merupakan basis kekuatan keluarga yang merupakan pemenuhan kebutuhan psikososial antar individu. Perhatian ini bisa diperlihatkan dengan perhatian kecil, seperti mengingatkan waktu sholat, hingga perhatian yang besar seperti memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi anak. Bila perhatian ini tercukupi, maka seluruh anggota keluarga dapat memiliki konsep diri positif. Yang ketiga adalah kontribusi relevan yang relevan.
Setiap posisi formal dalam keluarga memiliki kontribusi bagi peran-peran tersebut dalam keluarga. Tiap keluarga membagi peran secara merata kepada para anggota keluarga agar masing-masing dapat menjalankan kontribusinya yang relevan, yang tentu jelas bagi peran-peran yang dijalankannya tersebut. Misalnya, peran ayah memiliki kontribusi dalam mencari nafkah. Lalu peran ibu berkontribusi sebagai manajer keuangan dalam rumah tangga. Yang keempat adalah koordinasi tidak terkoordinasi. Koordinasi atau tidak terkoordinasi adalah kajian tentang bagaimana interaksi atau hubungan dalam keluarga dapat dijalankan sesuai dengan yang disepakati. Misalnya, sejauh mana ayah dapat mengkoordinasikan semua anggota keluarga untuk melaksanakan sholat berjamaah setiap maghrib. Atau bila kita mengambil saat Ramadan, sejauh mana ayah dapat mengkoordinasikan untuk buka bersama atau melakukan sholat taraweh berjamaah. Sebab bisa saja ada salah satu anggota keluarga, misalnya ayah atau ibu atau mungkin anaknya, yang tidak bisa ikut sholat berjamaah karena ada agenda buka bersama dengan kantor atau komunitas hima mahasiswa misalnya, sehingga koordinasi ini penting dilakukan agar tidak muncul kesalahpahaman. Yang kelima adalah nada negatif versus nada positif. Maksud nada negatif versus nada positif di sini adalah proses komunikasi dalam keluarga yang merespon segala isu atau berita dalam keluarga dengan respon negatif atau positif. Bila merespon negatif, maka hal ini terjadi yang kemudian berdampak pada pengulangan isu dan pembenaran pendapat sendiri. Tentu berbeda kebalikannya dengan keluarga yang memberikan nada yang positif. Yang keenam adalah kebebasan dalam bercerita, kendala dalam bercerita. Bercerita itu penting sekali bagi perkembangan anak, karena bercerita dapat mengakrabkan hubungan anak dengan orang tua. Jadi saat anak mendengarkan pengalaman orang tua, anak menjadi tahu pengalaman-pengalaman orang tuanya di masa lalu yang berkesan di benak orang tuanya. Cerita kisah nyata orang tua ini akan memotivasi anak bila pengalaman yang diceritakan adalah tentang perjuangan atau kesungguhan dalam meraih mimpi. Bisa juga konten cerita tentang kerja keras dalam keprihatinan, sebab ini akan membentuk semangat juang anak. Dari gaya bercerita orang tua yang bebas apa adanya ini, akan memberikan anak kepercayaan untuk juga bebas menceritakan apa yang dia alami. Karena tidak ada benturan jurang pemisah untuk saling mencurahkan hati antara orang tua dan anak. Karena orang tua menjadi sahabat bagi anak. Kendala bercerita terjadi bila orang tua memberikan gap pemisah bahwa cerita pengalaman orang tua tidak perlu diberikan pada anak. Hal ini sangat membuka kemungkinan anak akan enggan bercerita karena ada ketidaknyamanan dari dirinya untuk bercerita. Akhirnya, anak akan memilih bercerita pada teman atau sahabatnya. Kebebasan bercerita ini sebetulnya bukan hanya dapat mengakrabkan hubungan orang tua dan anak, tapi juga dapat membentuk karakter anak atas pengalaman yang diceritakan orang tuanya. Anak akan mendapatkan tauladan yang baik dari cerita orang tuanya. Bila pengalaman yang diceritakan orang tua syarat dengan nilai kebaikan, maka anak akan menjadi manusia yang berkarakter baik karena dia belajar dari contoh cerita orang tuanya sebagai role model hidup. Kebiasaan bercerita ini bila kemudian menjadi sebuah pembiasaan yang dilakukan setiap hari oleh orang tua, maka keterbukaan komunikasi anak akan cair dengan sendirinya. Semoga materi kelas online hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita berjumpa lagi minggu depan di kelas online Zoom berikutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih atas atensi yang kalian berikan untuk menonton video kelas online hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.